Berjumpa kembali dengan Bunda Susan di bidang bimbingan konseling, yang mana pada hari ini Bunda ingin menyampaikan masalah bidang layanan informasi tentang bahaya merokok bagi remaja. Baik anak-anak, sudah pasti anak-anak mengenal rokok itu, yang mana bendanya, dalam kemasannya, dalam warnanya, aromanya, pasti anak-anak sudah mengenal. Apa sebab Bunda memastikan anak-anak sudah mengenalnya? Karena anak-anak pernah melihat orang-orang yang merokok, mungkin di rumah, atau anak-anak menemukan di jalan, atau menemukan dalam satu kumpulan kegiatan, bahkan mungkin di antara teman-teman anak-anak ada yang sudah memperkenalkan rokok tersebut. Baik anak-anak, apakah anak-anak mengetahui bahwa merokok itu sangat berbahaya? Sebelum Bunda menjelaskan, Bunda mengingatkan kembali tentang buku saku yang anak-anak sudah miliki. Di situ ada berisi tentang pasal-pasal pelanggaran, baik pasal 1 tentang pelanggaran ringan, pasal 2 tentang pelanggaran sedang, dan pasal 3 tentang pelanggaran yang berat. Yang mana di pasal 3 ini adalah salah satunya adalah dilarang untuk merokok. Apa sebab merokok itu sangat berat hukumannya dan menjadi sanksi yang sangat berat, bahkan masuk di pasal yang ketiga, karena rokok itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya dalam perkembangan anak-anak, baik dalam fisik maupun fisikis anak-anak. Sangat mempengaruhi. Baik anak-anak, dari itulah sekolah melarang anak-anak untuk menikmati rokok tersebut. Karena sekolah adalah sebagai penunjang untuk anak-anak mencapai cita-cita yang diinginkan. Rokok itu adalah benda yang beracun, yang memberi efek santai dan menjadi sugesti bagi mereka yang menikmati. Apa sebab dikatakan memberi efek santai? Ya, karena terkesan santai. Mereka yang mengisap rokok itu terkesan santai dan merasa terhibur dengan rokok itu. Apa sebab dikatakan terhibur? Karena mereka menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka itu sudah untuk remaja ya, bahwa mereka itu sudah merasa lebih besar, lebih daripada anak kecil, tidak mau lagi dibilangnya anak kecil, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang tua di sana yang sebagai perokok itu, mereka juga ingin mencobanya supaya mereka dapat dikatakan yang hebat tadi, menimbulkan percaya diri dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan sugestinya apa? Sugestinya mereka tuh merasa bahwa mereka itu dikatakan sebagai orang laki. Bahkan merokok ini bukan hanya untuk orang laki saja, orang perempuan, anak-anak, ya, orang tua apalagi. Nah, sebagai pemikat rokok itu, ya, penikmat rokok itu tidak memandang usia dan jenis kelamin. Namun anak-anak, kalau kita menyadari akan tujuan hidup kita, menyadari akan cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus berusaha menghindari daripada rokok tersebut. Karena apa? Karena rokok itu merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan akan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun masyarakat. Ya. Apa sebab dikatakan ada rokok aktif dan perokok pasif, yang mana perokok aktif itu adalah penikmat daripada rokok itu, dan
rokok pasif. Rokok pasif adalah orang-orang yang berada di sekitar orang-orang yang merokok itu. Namun mereka terkena imbasnya. Imbasnya dari mana? Dari kepulan-kepulan asap rokok tersebut, sehingga mengganggu pernapasan. Jadi sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu diperlukan apa? Diperlukan pengamanan diri. Nah, berarti kalau kita berada di sekitar orang merokok, kita harus menggunakan masker. Lebih bagus kita menghindar jauh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena cita-cita kita masih belum tercapai. Dan rokok ini juga istilahnya ada rokok dari tembakau yang kita ngelihat kemasan-kemasannya, dan sekarang ini di zaman now ini ada rokok elektrik yang disebut dengan vape, ya, vape. Apa bedanya rokok yang kita nikmati, sebatang rokok yang model lama ceritanya yang dari tembakau, dengan vape ini? Vape ini ya sebenarnya tidak ada bedanya, hanya bentuknya aja yang berbeda. Yang satunya dibakar, yang satunya dibakar dengan cara yang lain. Sama-sama dibakar, karena di vape itu sudah ada cairan-cairan, bahkan dia menggunakan baterai, ya, baterai. Jadi pembakarannya berbeda dengan, tetapi zat-zat yang ada di dalamnya sama-sama mengandung zat kimia yang sangat berbahaya. Nah, baik anak-anak, kandungan di dalam rokok itu apabila dinyalakan atau apabila kita mengisapnya, ia akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang sangat membahayakan dan bisa juga mengakibatkan membawa maut. Perokok kok langsung mati atau meninggal? Enggaknya langsung seperti itu, tetapi berangsur-angsur akibatnya akan ke situ. Seperti mereka yang kita dengar penyakit jantung, penyakit kanker paru-paru, paru-parunya sudah plek dan lain sebagainya. Itu akibat apa? Akibat orang-orang tersebut, si perokok itu sudah mengotorin dirinya, tubuhnya dari waktu yang cukup lama. Dan kita mengetahui juga di dalam rokok itu ada mengandung zat-zat yang sangat membahayakan, seperti zat tar, ya, zat nikotin. Baru kita melihat lagi zat karbon monoksida, zat benson, sianida, asetildehyid, dan lain sebagainya. Banyak zat-zat yang mengandung di dalam rokok tersebut yang sangat membahayakan di dalam tubuh manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita mengetahui zat-zat di dalam kandungan rokok itu sangat berbahaya, baik itu rokok yang dibakar maupun rokok elektrik, sama-sama membahayakan di dalam tubuh manusia. Nah, sementara kita mengetahui bahwa di dalam zat tar itu sendiri pun mengandung hal yang sangat membahayakan, yang merupakan zat kimia yang berbahaya yang dihasilkan dari proses pembakaran, ya, pembakaran termasuk rokok itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan rokok elektrik? Dia kan tidak ada pembakaran, tidak langsung dari korek api, tetapi dia elektrik ada dari baterai. Itu juga termasuk pembakaran, hanya modelnya yang berbeda. Dan dia tidak dari tembakau, tetapi cairan yang dikasih masuk di dalam vape itu. Nah, sekarang bagaimana dengan zat sianida yang ada terkandung di dalam rokok? Zat hidrogen sianida ini adalah setiap batang rokok itu ada mengandung racun. Seperti kalau kita mengetahui sianida ini ada di dalam kandungan racun tikus.
ya, racun tikus. Jadi kalau kita memperhatikan orang tua kita lagi membunuh hama, menjebak tikus dengan menggunakan racun tikus, di dalamnya itu ada mengandung zat sianida, hidrogen sianida itu, sehingga tikusnya itu kepanasan, lalu dia pergi jauh dari sekitar tempat yang dia dikasih racun itu. Kadang-kadang dia mencari air untuk dia, karena sudah tidak tahan itu caranya. Nah, begitu juga zat ini sangat mematikan sekali. Nah, namun zat ini jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Namun sekali digunakan sangat mematikan, sangat mematikan. Kita pernah mendengar kasus kopi sianida, ya, kopi sianida. Apa sebab? Karena di dalam hidrogen sianida ini dia apabila orang sudah terkena itu, dia tidak bisa, dalam tubuhnya itu tidak bisa menerima oksigen yang akan masuk, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu mengenai zat benzen ini merupakan senyawa benzen yang mudah terbakar juga, ya. Benzen itu dapat merusak sumsum tulang belakang dan menurunkan sel darah merah, mengganggu organ reproduksi. Nah, bagi wanita, kalian remaja-remaja putri, jangan mencoba-coba hanya kepengen ngetrennya saja, langsung kalian mencoba untuk menggunakan rokok tersebut. Masa dalam kehidupan kalian masih panjang dan cita-cita kalian masih panjang. Jadi perlu perjuangan, dan tantangan-tantangan yang ada di depan itu perlu kalian hadapi dengan hal yang positif. Karena itu berhubungan dengan masa depan anak-anak. Jadi yang perempuan juga perlu memikirkan jangan sampai terpengaruh dengan hal merokok ini. Dan juga bersifat karsiogonik juga, ya, zat benzen ini yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, lalu bagaimana dengan zat asetildehid? Zat asetildehid ini adalah yang terbukti bersifat karsiogonik pada hewan dan bisa juga pada manusia. Dan zat ini pun bertanggung jawab terhadap gangguan penglihatan, gangguan iritasi, gangguan kulit, dan gangguan saluran pernapasan. Daripada itu, kalau kita memperhatikan pecandu rokok yang sudah lama dia sebagai penikmat rokok, kita lihat bibirnya sudah tidak cantik lagi, tidak bersih, pasti dia hitam bibirnya, ya. Kalau bibir orang yang belum mengenal rokok itu cerah, ya, cerah. Tetapi kalau sudah terkena rokok, apalagi penikmat rokok yang sangat hebat sekali, pasti sudah hitam. Bahkan giginya juga rusak, lidahnya juga rusak, aroma yang keluar dari mulutnya juga tidak nyaman, bahkan sampai ke keringatnya juga nggak nyaman kita berada di dekatnya, karena membawa bau yang kurang enak yang berhubungan dengan rokok itu tadi. Nah, itu yang dikatakan zat benzen tadi, zat asetildehid, ya, maksudnya zat asetildehid. Dan yang berikutnya adalah zat monoksida, yang mana zat monoksida itu adalah karbon monoksida yang dihasilkan dengan pembakaran rokok tembakau. Nah, begitu juga dengan rokok elektrik tadi, karena dia bukan merupakan tembakau, tapi merupakan cairan yang diisi di dalamnya, ya. Nah, itu disebut menjadi salah satu potensi gangguan penyaluran oksigen ke otak, dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang oksigennya yang beredar itu berkurang, atau disebut dengan hipoksia, ya, karena oksigen yang diberikan itu atau oksigennya itu berkurang, ya, berkurang. Nah, hipoksia itu sendiri adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di sel darah, ya, di sel jaringan. Akibatnya apa?
sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh itu tidak dapat berfungsi dengan normal. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena jika dibiarkan kondisinya itu bisa menyebabkan kematian jaringan. Pada itu sering kita dengar orang meninggal karena penyumbatan pembuluh darah dan lain sebagainya, itu karena jaringan yang tidak berfungsi, tidak berfungsi. Bunda bukannya menakuti, karena kita sudah tahu zat-zat itu memang sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa di dalam zat-zat yang ada di rokok itu mengandung zat-zat yang beracun, apakah kita sekarang ingin menikmatinya? Ingin mencoba? Bunda menyarankan hindarilah dari rokok itu. Karena apa? Karena cita-cita kamu belum tercapai. Mungkin di antara anak-anak ada yang mempunyai cita-cita ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, jadi dokter, mau jadi pegawai, bahkan ingin sekolah, melanjutkan sekolahnya. Nah, semua itu memerlukan keterangan kesehatan. Seperti mau masuk ke SMA, SMK, diperlukan keterangan bebas narkoba. Apakah bebas narkoba itu karena kita tidak mengisap narkoba, tidak berkecimpung di narkoba? Bukan, karena Bunda percaya anak-anak tidak mungkin terlibat dengan kasus narkoba. Tetapi tanpa disadari, dengan kita menikmati rokok tersebut, itu sudah ada mengandung racun di dalam rokok tersebut. Ya, seperti nikotin itu, ya, nikotin, tar, dan benzen dan lain sebagainya, itu ada di dalam kandungannya. Nah, bila anak-anak sudah terbiasa dan seperti tadi dikatakan bahwa di dalam nikotinnya mengandung kenikmatan, mengandung kecanduan, akhirnya paru-paru anak-anak menjadi rusak, menjadi bolong, menjadi hitam kabut, dan menjadi plek-plek hitam, dan menjadi rusak, sehingga kesehatannya terganggu. Itu karena apa? Yaitu pada itu mau masuk ke SMA diperlukan keterangan kesehatan, tidak terlibat atau tidak rusak di dalam tubuhnya tentang racun-racun zat-zat yang tadi. Nah, daripada itu anak-anak, Bunda himbau kepada anak-anak supaya anak-anak lebih waspada, lebih berhati-hati untuk kedepannya, supaya anak-anak harus menjaga kesehatan anak-anak dengan tertib, dengan baik, supaya di dalam anak-anak meraih suatu cita-cita dapat tercapai dengan baik. Jangan mengecewakan hati orang tua, jangan mengecewakan harapan yang orang tua inginkan. Setiap orang tua menginginkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, dan mereka ingin mengiringi anak-anaknya sampai mendapatkan suatu pekerjaan, suatu jabatan yang dapat dikatakan bahwa orang tua pun terlepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena anak-anak sudah bisa mandiri dan bekerja. Itu semua ditunjang karena apa? Karena anak-anak hidup dalam ketaatan yang setia. Nah, ada kiat-kiat yang baik untuk anak-anak terhindar dari hal merokok ini. Anak-anak harus menyadari terlebih dahulu, setiap anak-anak mempunyai harapan dan cita-cita. Junjunglah harapan dan cita-kita mutu setinggi-tingginya dengan satu kesadaran, dengan satu proses yang sangat panjang, dan menghadapi suatu tantangan yang sangat berat. Itu anak-anak harus siap untuk menghadapinya. Dengan siap dengan cara bagaimana? Terutama ditunjang dengan iman, ibadah kita. Anak-anak harus setia mengikuti ibadah sesuai dengan agama yang anak-anak anut, baik itu agama Muslim, non-Muslim, semuanya punya tatanan kehidupan, aturan-aturan kehidupan untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat lahirlah jiwa yang kuat. Nah, anak-anak harus menjadi
manusia yang akan berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi agama. Berarti kita harus menyadari bahwa kita harus mencapai cita-cita, dan anak-anak harus memilih cara bergaulnya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang sudah terpengaruh dengan pengaruh rokok ini tadi. Berusahalah untuk kamu bergaul dengan teman-teman yang seiman dengan kamu, yang sejalan dengan kamu, yang giat di kegiatan-kegiatan agama seperti di remaja, masjid, dan lain sebagainya, supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah jelas adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian juga yang non-muslim juga harus bergabung dengan teman-teman seimannya yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Berusahalah untuk menghindari. Itu adalah kiat yang harus kamu lakukan dan hindari. Sehingga apabila ada teman kamu yang mengajak untuk kamu mencoba merokok, kamu sudah sadar bahwa kamu ingin mencapai cita-cita yang ditunjang dari kesehatanmu. Nah, demikianlah anak-anak yang Bunda sampaikan, yang jelaskan oleh anak-anak, supaya anak-anak dapat mendengarnya dan dapat mentelaahnya. Bukan hanya didengar begitu saja, tetapi harus disikapi dengan baik dan harus dilakukan dengan saksama, karena sudah ada petunjuk, yaitu peraturan di buku saku, bahwa anak-anak harus mentaatinya, sehingga anak-anak terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan bersama, baik anak-anak, orang tua, maupun kami selaku guru bimbingan, supaya anak-anak hidup tenang, bersih, dan menikmati masa remaja anak-anak dengan hal-hal yang positif. Lalu anak-anak juga harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, supaya anak-anak bisa mencapai cita-cita dengan baik, dengan diiringi dengan doa yang dipanjatkan oleh orang tua. Begitu juga dengan kita semua. Demikian anak-anak penjelasan dari Bunda. Dan untuk soal yang akan anak-anak jawab, nanti akan Bunda share di WhatsApp anak-anak, dan anak-anak akan mengirimkan kembali ke WhatsApp yang sudah Bunda tentukan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada materi pelajaran minggu depan dengan materi yang lain dalam bidang informasi layanan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.